Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Baik. Masuk semua hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa? Kisah keteladanan Nabi Musa. Ya, kemarin sejarahnya Nabi Musa, sekarang nanti sifat-sifat yang perlu kita teladani dari seorang Nabi Musa. Apakah perlu meneladani sifatnya Nabi Musa itu? Perlu enggak? Perlu ya? Perlu ya. Baiklah anak-anak sekalian, marilah pelajaran pada siang hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini anak-anak masih sama dengan pertemuan sebelumnya, karena kita masih bicara dalam satu topik, yakni kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana tujuan pada pertemuan yang lalu, bahwa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah satu, menghayati kisah keteladanan Nabi Musa. Kemudian diharapkan anak-anak mampu menunjukkan perilaku spiritual sebagai pengamalan belajar kisah keteladanan Nabi Musa. Kemudian anak-anak juga bisa menunjukkan perilaku sosial, menyantuni kaum yang lemah sebagaimana yang ditunjukkan oleh perilaku Nabi Musa. Selain itu, anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dan mengidentifikasi contoh akhlakul karimah dari Nabi Musa alaihissalam, juga mengidentifikasi hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa. Juga nanti yang terakhir anak-anak bisa memberikan kesimpulan sekaligus menyajikan contoh perilaku yang menunjukkan keteladanan sifat-sifat dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, adapun tahapan pembelajaran pada pagi hari ini sebagaimana yang kita laksanakan pada pertemuan yang lalu adalah, pertama nanti anak-anak saya mohon untuk membaca materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Kemudian barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan, cari pertanyaan dari bacaan itu. Setelah itu nanti saya minta untuk diskusi kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti ada yang menyimpulkan ke depan salah satu kelompok boleh ya. Terus yang terakhir nanti adalah menceritakan kisah tentang sifat-sifat yang bisa diteladani dari Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya saya minta anak-anak untuk membentuk kelompok diskusi bagi 2. 1, 2, 3. Sudah terbentuk 2 kelompok diskusi. Sekarang saya minta anak-anak untuk membaca bukunya, kemarin dilanjutkan bacaannya. Kemudian setelah itu nanti kalau ada yang tidak dipahami terkait dengan materi, silakan ditanyakan. Oke, sekarang dibaca. Ya, ayo dibaca bukunya, baca, dipahami. Ya, dari bacaan yang sudah anak-anak baca, sekarang ada yang barangkali mengganjal di pikirannya, mau tanya, silakan. Ya. Mengapa nabi-nabi diberi mujizat oleh Allah? Iya. Mengapa nabi-nabi itu diberi mujizat oleh Allah? Bagus sekali. Ya. Nabi-nabi diberi mujizat. Dan yang paling terkenal memang Nabi Musa ini terkenal sekali. Karena di Quran juga banyak disebutkan, paling banyak Nabi Musa itu. Mujizat yang terkenal itu apa Nabi Musa? Tongkat Nabi Musa. Bisa berubah menjadi, bisa memukul laut menjadi 2 jalan. Sekarang pertanyaannya tadi bagus sekali. Kenapa kok nabi-nabi itu diberi mukjizat?
nabi-nabi diberi mukjizat adalah satu, untuk mengalahkan, melemahkan orang-orang kafir agar mereka itu kalah. Makanya dinamakan mukjizat yang melemahkan, maknanya mengalahkan orang-orang kafir dan untuk meyakinkan bahwa orang ini adalah benar-benar utusan Allah. Makanya diberi mukjizat. Rasulullah Muhammad diberi mukjizat, bisa membelah bulan, dari jari-jari beliau bisa keluar air, ya. Dan yang terbesar adalah Al-Qur'an. Dan Nabi Musa mukjizatnya tongkat, tangannya bisa keluar cahaya dan sebagainya, ya. Nabi Yunus selamat ketika ditelan ikan paus. Nabi Ibrahim selamat ketika dibakar. Nah, itulah mukjizat, ya, fungsinya untuk melemahkan orang-orang kafir, mengalahkan orang kafir, dan juga membuktikan bahwa orang ini adalah benar-benar utusan Allah. Ya, bagus sekali. Ya, ada lagi? Apa? Apa itu Nabiul Azmi? Nabiul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi-nabi yang kesabarannya luar biasa dalam mendapatkan cobaan dari Allah. Mulai Nabi Nuh dicoba, anaknya sendiri yang melawan. Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri seorang pembuat berhala. Nabi Musa harus melawan bapak angkatnya sendiri. Siapa? Firaun, bapak angkatnya sendiri. Nabi Isa harus terlahir dari seorang perawan, dihina dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW harus melawan keluarganya, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Dengan kesabaran itulah maka beliau-beliau itu diberi gelar Ulul Azmi. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak silakan diskusi dengan temannya. Tadi sudah dibaca, sekarang diskusi dengan teman-temannya. Apa isi dari bacaan yang anak-anak baca itu nanti tolong dipresentasikan, disampaikan kepada teman-temannya yang lain. Ada nanti satu perwakilan yang mewakili. Ya, silakan dimulai. Oke, setelah diskusi sekarang saya minta satu anak saja untuk maju ke depan memberikan kesimpulannya terkait dengan kisah keteladanan Nabi Musa ini. Siapa yang mau maju? Ya, silakan maju. Ya, sini. Nah, tinggi sekali ini, saya kalah tinggi. Ayo dibaca sekarang hasil kesimpulannya. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang utama. Beliau mempunyai sifat-sifat yang patut kita teladani. Antara lain, 1. Pemberani dalam menyampaikan kebenaran. 2. Senantiasa taat kepada Allah. 3. Tekun dalam belajar. 4. Suka menyantuni kaum yang lemah. 5. Sabar dalam berdakwah. Sudah? Ampun, Pak. Sudah, silakan duduk. Ya, bagus sekali. Itu tadi kesimpulan ya dari kisah keteladanan Nabi Musa. Nah, sekarang saya minta satu lagi untuk menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa. Siapa yang mau maju? Yang berani maju ke sini? Ada? Maju, sampean maju. Ayo silakan maju. Ini hebat ini, maju terus. Ya, silakan. Silakan. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang utama yang bergelar Ulul Azmi. Di dalam menyampaikan berdakwah, beliau mengalami banyak ujian-ujian. Dan karena sifat-sifat mulia yang ada di dalam diri beliau, maka dakwah itu pun tetap berjalan. Banyak sifat-sifat terpuji yang bisa kita teladani dari Nabi Musa, seperti berani menyampaikan kebenaran, taat kepada Allah, suka membantu yang lemah, dan juga sabar. Iya, itu. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Itu hasil diskusi dari teman kalian. Sekarang marilah kita coba duduknya, silakan menghadap ke layar semua. Ya, menghadap ke layar semua, silakan. Ya, perhatikan di layar. Nah, ini sifat-sifat
keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Apa saja sih sifatnya Nabi Musa yang bagus-bagus itu? Satu, berani membela kebenaran. Ya, untuk menyampaikan sesuatu yang benar harus berani. Jangan takut menyampaikan kebenaran, kok takut. Berani karena benar, takut karena salah. Seperti Nabi Musa itu berani melawan Fir'aun yang kuat, berani dilawan sama Nabi Musa karena benar. Yang kedua, senantiasa taat kepada Allah. Nabi Musa itu ya jenenge nabi, selalu taat kepada Allah, selalu menuruti apa perintah Allah, bahkan berdakwah melawan Fir'aun pun beliau laksana. Terus tekun dalam belajar. Ada kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Pernah di Quran itu ya. Beliau sabar belajar dari Nabi Khidir alaihissalam. Ya, tekun belajar. Nah, ini sampean sebagai siswa, sebagai seorang santri harus meneladani sifatnya Nabi Musa yang tekun belajar ini. Tidak boleh katanya meneladani Nabi Musa tapi malas belajar. Nah, terus yang sampean teladani itu sifatnya siapa? Kalau malas belajar, kalau mau meneladani sifatnya Nabi Musa harus tekun belajar, tidak boleh menyerah, telaten. Terus berikutnya suka membela yang lemah, tidak egois, tidak menang sendiri. Ya, kalau ada temannya yang kesusahan, tidak punya misalnya alat tulis atau apa, dipinjami. Ada temannya yang hari ini belum mendapat kiriman uang, dikasih jajan dan sebagainya, suka menyantuni. Ya. Kemudian Nabi Musa terkenal dengan sabar dalam berdakwah. Ya, dakwah melawan Fir'aun, melawan kaumnya pada waktu itu harus mendapatkan tantangan yang luar biasa, tetap beliau laksanakan, ya walaupun harus bersusah payah. Ya, mungkin di benak hati anak-anak bertanya, Pak, kita ini kan masih menjadi siswa, terus bagaimana kita ini meneladani sifat Nabi Musa sabar dalam berdakwah? Mungkin bertanya begitu, kita belum berdakwah. Baik, saya sampaikan, berdakwah tidak hanya ada di panggung-panggung atau di media-media televisi seperti sekarang. Berdakwah ada di mana saja. Dan siapa saja bisa berdakwah, termasuk sampeyan-sampeyan itu. Lantas sampeyan sebagai siswa bagaimana berdakwah? Sebagai seorang santri bagaimana berdakwah? Ya tentu berbeda dengan mereka. Bagaimana? Tunjukkan sikap sebagai seorang santri ketika di rumah. Waktunya jamaah, waktunya tadarusan. Itu kalian tunjukkan. Akhlaknya dijaga. Itu akan menarik orang sekitarnya. Loh, ini loh akhlaknya santri, sehingga nanti akan tertarik. Ya, akan tertarik mencontoh. Syukur-syukur misalnya kalian bisa mengajak teman-teman kalian di kampung, di sekitar kalian untuk ikut mondok. Wah, ini dakwah yang luar biasa. Ya, jadi mengajak anak-anak di rumah untuk ke pondok belajar ilmu agama itu adalah bagian dari berdakwah yang bisa anak-anak lakukan. Jadi jangan dibatasi bahwa berdakwah itu hanya yang di atas panggung, nanti pulang dapat amplop, bukan itu. Ya, sampean sebagai anak-anak, sebagai santri juga bisa berdakwah bilhal, berdakwah dengan tingkah laku. Nah, inilah anak-anak kisah keteladanan Nabi Musa, kita harus mencontoh beliau-beliau. Ingat, di Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ada dalam diri Rasul itu adalah contoh perilaku yang baik. Maka kita berkewajiban untuk mencontoh mereka. Jadi itulah anak-anak sekalian pelajaran pada siang hari ini. Jadi mudah-mudahan dari 5 sifat Nabi Musa itu bisa kita teladani bersama. Tidak hanya anak-anak yang bisa meneladani, tapi juga Pak Guru bisa meneladani. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti akan saya berikan tugas dikerjakan di rumah. Besok bertemu kembali dikumpulkan, ya. Ya, kita bagikan nanti
silakan dipelajari dan dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ini nanti silakan. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, pelajaran hari ini kita sudah selesaikan dan insya Allah pada pertemuan ini pertemuan terakhir ya. Besok insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan ulangan atau penilaian akhir semester. Saya minta anak-anak tekun belajar. Tekun belajar adalah bentuk meneladani sifatnya Nabi Musa. Semoga anak-anak ini sukses semuanya. Besok bisa mengerjakan tugas ketika ulangan. Ya, mendapatkan nilai yang baik. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa diiringi oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr, dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.